Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan 3 digit NPM akhir 387. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Setiawan dengan NPM akhir 366. Perkenalkan, nama saya Misal Nabila Belia dengan NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Azhara Natasha dengan NPM akhir 360. Perkenalkan, nama saya Eldon Bennett Kumarasada dengan NPM akhir 347. Perkenalkan, nama saya Christian Dimas Febrian dengan NPM akhir 375. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang intangible asset. Intangible asset adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan keuntungan di masa depan. Contohnya seperti knowledge, patent, copyright, trademark, dan goodwill. Misalnya, merek Apple atau Nike yang membuat nilainya besar atau tinggi bukan hanya produknya, tetapi juga nama mereknya. Jadi di sini, walaupun tidak bisa disentuh, aset ini tetap punya nilai yang berharga. Karakteristik dari intangible asset ini yang pertama adalah tidak memiliki bentuk fisik, yang membuat aset ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Contohnya adalah merek dagang atau hak paten. Yang kedua ada memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini membantu perusahaan memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya, paten bisa membuat perusahaan punya hak eksklusif menjual produk. Yang ketiga ada dapat diidentifikasi. Artinya, aset bisa dipisahkan atau dijual secara terpisah. Contohnya, trademark bisa dijual ke perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah dikendalikan perusahaan. Artinya, perusahaan punya hak untuk menggunakan aset tersebut. Contoh, misalnya hanya pemilik paten yang boleh memakai teknologi itu. Intangible asset ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada limited life intangible asset, di mana jenis ini memiliki umur manfaat yang terbatas, contohnya seperti paten dan copyright. Nah, karena umur manfaatnya terbatas, aset ini dapat diamortisasikan. Sedangkan yang kedua ada indefinite life intangible asset, di mana pada jenis ini tidak memiliki batas umur manfaat yang jelas, contohnya seperti goodwill dan brand tertentu. Nah, karena umur manfaatnya tidak terbatas, aset ini tidak bisa diamortisasikan, tetapi bisa diuji impairment setiap tahun. Selanjutnya ada penilaian intangible asset. Intangible asset ini dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Biaya perolehannya sendiri terdiri atas biaya pembelian dan biaya langsung yang terkait. Contohnya, perusahaan membeli hak paten sebesar 400 juta dan biaya legal sebesar 20 juta. Maka biaya perolehannya adalah 400 juta ditambah 20 juta sama dengan 420 juta. Nah, di sini biaya legal ikut dimasukkan karena berhubungan langsung dengan perolehan aset. Lalu yang kedua di sini ada amortisasi intangible asset. Amortisasi adalah pembagian biaya aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Nah, kalau di aset tetap kita mengenal yang namanya penyusutan, maka di intangible asset kita menggunakan yang namanya amortisasi. Untuk rumusnya sendiri, biaya aset dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi umur manfaat. Di sini ada contoh, ada hak paten dengan harga 100 juta dan umur manfaatnya 10 tahun. Maka tinggal kita bagi antara 100 juta dengan 10 tahun, hasil amortisasinya adalah 10 juta per tahun. Jadi pada slide ini itu saya akan menjelaskan beberapa jenis utama intangible asset, yaitu ada paten, copyright, dan trademark. Nah, paten atau hak paten adalah hak eksklusif atas penemuan atau teknologi tertentu. Paten dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama umur manfaat atau umur hukumnya. Selanjutnya ada copyright atau hak cipta, yaitu hak perlindungan terhadap karya seperti buku, musik, film, dan software. Ya, sama seperti paten, copyright juga diamortisasi sesuai umur dan manfaat ekonominya. Kemudian trademark atau merek dagang, yaitu simbol, logo, atau nama perusahaan yang menjadi identitas bisnis. Nah, trademark itu memiliki umur manfaat tidak terbatas.
maka tidak diamortisasi tetapi wajib diuji impairment setiap tahun. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang merchandise, lisensi, dan goodwill. Merchandise dan lisensi itu merupakan hak yang diberikan perusahaan lain untuk menggunakan nama dagang, produk, atau layanan tertentu. Nah, jika masa manfaatnya terbatas, maka biaya franchise atau lisensi diamortisasi selama masa kontrak. Nah, selanjutnya goodwill. Goodwill itu muncul ketika suatu perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibanding fair value net aset perusahaan tersebut. Nah, rumus goodwill itu harga pembelian dikurangi dengan fair value net aset. Nah, goodwill itu dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Tapi goodwill itu wajib diuji impairment setiap tahun untuk mengetahui apakah terjadi penurunan nilai atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi intangible asset. Nah, dalam perlakuan akuntansi intangible assets pertama kali itu dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya langsung seperti biaya legal dan registrasi. Nah, untuk intangible assets dengan umur manfaat terbatas dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan impairment test apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada recoverable amount. Nah, dalam laporan keuangan, intangible assets itu disajikan pada statement of financial position sebagai non-current asset. Sedangkan amortization expense dan impairments dilaporkan pada income statement atau laba rugi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan akuntansi untuk jenis-jenis intangible assets. Intangible assets atau aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik seperti bangunan atau mesin, tetapi tetap bernilai karena dapat membantu perusahaan menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah franchise, license, dan goodwill. Dalam akuntansi, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehannya dan perlakuan bergantung pada masa manfaat aset tersebut. Franchise adalah hak yang diberikan oleh pemilik merek atau usaha kepada pihak lain untuk menggunakan nama, sistem bisnis, produk, atau layanan tertentu. Contohnya, seseorang membuka usaha makanan cepat saji dengan menggunakan nama dan sistem dari perusahaan terkenal dalam akuntansi. Dalam akuntansi, franchise dicatat sebagai aset tidak berwujud jika perusahaan membayar biaya untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya yaitu license atau lisensi. Adalah izin resmi yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakan hak tertentu seperti hak menggunakan teknologi, software, merek dagang, atau hak distribusi produk. Lisensi biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam akuntansi, lisensi dicatat sebagai aset tidak berwujud apabila perusahaan membayar biaya untuk memperoleh izin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian goodwill. Goodwill adalah aset tidak terwujud yang muncul saat perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih tinggi daripada nilai wajar asetnya itu teridentifikasi. Goodwill mencerminkan nilai lebih seperti reputasi, pelanggan loyal, manajemen yang baik, dan potensi keuntungan masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis goodwill. Dalam akuntansi, goodwill dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internally created goodwill dan purchase goodwill. Yang pertama, saya akan menjelaskan internally created goodwill, yaitu goodwill yang terbentuk dari dalam perusahaan tetapi tidak boleh dicatat karena sulit diukur secara objektif. Yang kedua, purchase goodwill, yaitu goodwill yang muncul dari pembelian bisnis dan boleh dicatat karena ada transaksi nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan goodwill tidak diamortasi. Goodwill yang diakui dalam kombinasi bisnis dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Karena itu, goodwill tidak diamortasi setiap tahun. Alasannya, sulit menentukan
secara pasti berapa lama goodwill akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan bagaimana pada penilaian manfaatnya. Sebagai gantinya, goodwill harus diuji penurunan nilainya atau implementasi minimal setiap tahun. Jika nilai tercatat goodwill lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka perusahaan harus mencatat rugi penurunan nilai. Jadi, nilai goodwill hanya dikurangi jika terjadi impairment, bukan melalui amortisasi rutin. Contohnya, jika nilai wajarnya saya akan menjelaskan yang dibeli bargain purchase 1 juta. Bargain purchase terjadi ketika perusahaan membeli suatu bisnis dengan harga yang lebih rendah daripada nilai wajar asli metode verifikasi yang selisih tersebut tercatat sebagai kondisi ini merupakan kebalikan dari goodwill. Jika pada goodwill harga pembelian lebih besar daripada nilai wajar asli neto, pada bargain purchase harga pembelian justru lebih kecil. Di penjualan terpaksa, selanjutnya saya akan menjelaskan tahu perusahaan penjual sedang mengalami bargain purchase terjadi ketika perusahaan membeli. Nah, impairment adalah kondisi di mana nilai buku suatu aset yang kita sebut carrying amount melebihi jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut, atau disebut recoverable amount. Sederhananya, aset tipe kita ini ternyata dinilai terlalu tinggi dibanding potensi manfaat ekonominya yang sesungguhnya. Nah, lalu apa itu recoverable amount? Nah, recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi dari dua alternatif. Pertama, fair value less cost to sell, yaitu harga wajar aset di pasar dikurangi biaya untuk melepas atau menjualnya. Kedua, value in use, yaitu nilai kini dari estimasi arus kas di masa depan yang diharapkan dihasilkan aset tersebut. Nah, kita ambil yang lebih tinggi dari keduanya. Lalu rumus impairment itu carrying amount dikurangi dengan recoverable amount. Nah, bagaimana kalau kondisi yang menyebabkan impairment ternyata membaik? Apakah kerugian itu bisa balik? Jawabannya iya, bisa. Untuk sebagian besar aset ini disebut reversal impairment. Nah, untuk aset yang tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas, contoh yang paling umum adalah merek dagang atau trademark yang terus diperpanjang. Nah, aset ini tidak diamortisasi. Nah, namun justru karena itu wajib diuji impairment setiap tahun tanpa pengecualian. Nah, bahkan jika tidak ada indikasi penurunan nilai sekalipun, jika ditemukan impairment, selisihnya langsung dibebankan ke laba rugi. Lalu goodwill adalah aset tak berwujud paling ketat peraturannya. Nah, goodwill ini tidak diamortisasi namun wajib diuji impairment setiap tahun. Jika ada impairment, kerugian ini dialokasikan pertama ke goodwill hingga habis, kemudian sisanya ini dialokasikan. Kemudian kita ke pengertian research dan development. Jadi research dan development adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau teknis baru yang sering menghasilkan aset tidak berwujud. Contohnya itu hak paten, kemudian software, dan lain-lain. Gaya research dan development sendiri bukan aset, tapi dia itu bisa menghasilkan aset. Nah, di sini ada catatan penting. Jadi perubahan rutin produk yang sudah ada itu bukan termasuk research dan development. Kemudian kita ke research versus development. Research sendiri itu investigasi original mencari pengetahuan baru, itu lebih awal atau lebih tidak pasti. Terus kemudian development itu penetapan pengetahuan tersebut untuk membuat produk atau proses nyata sebelum produksi komersial. Kemudian kita ke perlakuan akuntansi research dan development. Di sini ada dua fase. Yang pertama fase research, ini expense seluruhnya tanpa pengecualian. Kemudian ada yang kedua ada fase development, ya ini expense kecuali bila 5 kriteria IFRS itu sudah terpenuhi, seperti layak teknis, ada niat dan kemampuan menyelesaikan, kemudian ada manfaat ekonomi probable, kemudian sumber dayanya cukup, kemudian biaya bisa diukur dengan andal, baru boleh dikapitalisasi. Di sini juga ada peralatan atau fasilitas ERR dan D, yakni expense jika hanya untuk proyek ini, kapitalisasi jika ada, alternatif future use. Kemudian kita ke startup cost dan advertising cost. Startup cost itu yakni biaya membuka operasi baru. Itu contohnya seperti pabrik baru, produk baru, atau wilayah baru. Nah, ini expense saat terjadi. Initial operating loss-nya juga tidak boleh dikapitalisasi. Terus ada advertising cost atau biaya iklan. Nah, ini expense saat terjadi, tidak memenuhi kriteria identifikasi terpisah sebagai aset.
Kemudian yang terakhir ada penyajian. Jadi total biaya research dan development ini wajib diungkapkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK setiap periode. Nah, dalam laporan laba rugi, R dan D atau research dan development disajikan sebagai baris tersendiri di operating expense. Contohnya itu GlaxoSmithKline itu menyajikan 3.893 juta euro sebagai baris research and development.